Terima kasih kepada Bapak Haji Dahlan Rais sebagai takmir Masjid Baitul Syukur yang telah menyampaikan pesan-pesan yang baik buat kita. Mudah-mudahan kita bisa menjalaninya, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Selanjutnya ke acara inti, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Furqan Hasbi LC MPI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. 16 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Syukur rahimakumullah, kita mengawali dengan berbanyak syukur pada Allah Ta'ala dan berbanyak sholawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini istilah pengajiannya halal bihalal, dan rupanya trik bin podo rawuh. Di balik kata halal bihalal itu makanan sebenarnya. Walaupun makna dari halal bihalal itu orang menafsirkannya sebagai bentuk saling maafan, ya, saling bermaaf-maafan. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Ketua Takmir, Bapak Kiai Haji Dahlan Rais, yang menginformasikan kalau di Jogja malah terkenalnya sawalan. Sama kemarin saya dapat undangan dari Klaten, berarti kan mendekati. Itu ya bukan halal bihalal, undangannya sawalan gitu loh. Saya juga nggak ngerti kalau ternyata itu ciri khas daerah Jogja dan sekitarnya. Berarti batasnya cuma Klaten, terus ini sudah halal bihalal. Sementara saya diundang di berbagai tempat sekitar Solo sini, ya itu undangannya semuanya halal bihalal. Begitu Klaten ke sana, sawalan. Ya, nah apalagi kalau di luar negeri, ya mungkin tidak semuanya familiar dengan istilah halal bihalal. Sebagaimana pengalaman saya dulu pernah tinggal di Madinah, Arab Saudi, itu selama 5 tahun ya nggak pernah dapat undangan halal bihalal itu. Ya, jadi benar-benar tidak populer. Saya tanya dengan teman-teman dari berbagai tempat dari sekitar negeri kita, mungkin Malaysia masih ada yang dengar halal bihalal, ya, kemudian juga Singapura, Brunei, Filipina, ya, itu mungkin ada yang pernah dengar, ya. Tapi kalau umpamanya kau nanya sama orang Arab Saudi, ya, orang Yaman, mungkin Iran gitu kan, dan juga saya punya banyak teman ya dari Amerika, Australia, dari berbagai benua, itu nggak ada yang paham arti halal bihalal itu. Sampai Arab, ya, yang ngomong hariannya bil lughatil arabiyah, yang pakai bahasa Arab, malah balik nanya isfi. Ketika saya nanya indana halal bihalal, kami punya istilah halal bihalal, malah ditanya lagi iswi, apa itu halal bihalal, malah bingung dia. Karena memang secara bahasa ini agak rancu sebenarnya. Halal bihalal kesannya Arab, tapi wong Arab ora mudeng gitu. Itu hebatnya produk asli Indonesia.
aromanya Arab, tapi wong Arab orang mudeng, itu keren itu. Jadi di otak-atik gathuk gimana makna halal bihalal, ya pokoknya ada makna bebas halal. Jadi saya mohon kesalahan-kesalahanku itu dihalalkan, dan balik ya kami menghalalkan, kan gitu. Intinya sah-sah, lalu muncul istilah 00, malah koyo bal-balan barang. Ya, jadi tadi sudah diluruskan, mungkin menggunakan istilah silaturahim atau bahasa populernya masyarakat silaturahmi, ya, yaitu intinya sambung ya, antar kita. Dan terlepas dari itu, kalau kita kembali kepada asal usul ya, umpamanya ada halal bihalal, itu tentu banyak riwayatnya. Ada karena kaitannya dengan unsur politik. Jadi ketika baca asal usul munculnya halal bihalal atau kenapa populer halal bihalal, itu ada yang mengkaitkan perpolitikan. Jadi bagaimana antar elit politik yang berseteru, bertengkar untuk saling memaafkan biar tidak berkelanjutan, muncul acara halal bihalal. Itu juga ada juga yang dikaitkan dengan kerajaan, bagaimana biar masyarakat berdatangan lalu diadakanlah acara tersebut, yaitu halal bihalal, dan ujung-ujungnya ada makanan ya. Itu kalau kita membahas sekilas tentang sawalan ya. Jadi mungkin ada keterkaitan istilahnya halal bihalal dan sawalan. Jadi kalau sawalan ini lebih ke sejarah Sunan Kalijogo yang ada hubungannya dengan Siam Sawal. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi motivasi kepada umatnya, man soma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa, kemudian atba'ahu sittan, diikuti puasa Ramadan itu dengan 6, maksudnya 6 hari min Syawal, yaitu di atau dari bulan Syawal, di dalam bulan Syawal, karena maka orang itu kasyamid dahri, seperti berpuasa setahun. Nah, ini sedikit memaknai sawalan dulu, baru nanti halal bihalal. Bahwa di masa Nabi tentu nggak ada istilah halal bihalal ya. Kemudian tadi dikaitkan dengan kisah Sunan Kalijogo yang menganjurkan orang biar semangat ibadah, lalu begitu selesai Idul Fitri, hari kedua masyarakat kaum muslimin untuk langsung puasa. Maka puasa dari tanggal 2 sampai tanggal 7. Nanti tanggal 8 Syawalnya baru bodo kupat. Nah itu. Jadi antara tanggal 2 dan tanggal 7 nggak mungkin ada halal bihalal, karena mesti makan itu. Nah, betul-betul dipopulerkan sawalan dari tanggal 2 sampai tanggal 7 itu benar-benar puasa sawalan. Lalu baru bodo kupat. Nah, konon kabarnya artinya kupat ngaku lepat. Nah, mungkin Pak Profesor Sabar ini mungkin bisa mendefinisikan itu ya. Jadi ngaku pat lepat, nah itu. Lalu isinya beras, warnanya putih. Lah iki ben podo putih bersih antar kita. Nah, itu artinya saling memaafkan, bersih-bersih kan. Nah, ini dikaitkan dengan sawalan itu. Jadi sawalan itu ada hubungannya dengan puasa Syawal.
Malah kelihatannya istilah sawalan lebih mendekati istilah hadis daripada halal bihalal. Tapi ya nanti kita kaitkan halal bihalal hubungannya dengan ayat Quran. Jadi dua-duanya ada cantelannya. Jadi yang satu dikaitkan dengan hadis, sawalan berkaitan dengan puasa Syawal. Adapun halal bihalal, walaupun istilah ini tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis, tapi hikmah makna yang terkandung dalam ayat Quran. Nah, nanti kita sedikit mengupas terkait dengan perintah memaafkan. Tadi Ustaz Dahlan Rais sudah menyebutkan beberapa ayat yang berkaitan perintah memaafkan yang dikaitkan dengan as-safah, ya. Jadi wa'fu wasfah, nah itu. Jadi berilah maaf dan berlapang dadalah. Lalu dalam bahasa Arab isfah itu berkembang dari sofaha ditambah alif jadi sofaha, itu artinya melapangkan dada dengan cara musafahah, yaitu berjabat tangan. Makanya kenapa budaya kita itu dalam halal bihalal atau sawalan saling jabat tangan, itu mengambil makna dari kata isfah, berlapang dadalah, dan menunjukkan bentuk lapang dadanya dengan musafahah, yaitu bersalaman. Jadi sebenarnya ya hikmah dari ayat Quran dan juga kandungan dari hadis dipadukan sehingga menjadi tradisi yang sebenarnya Islami, ya. Tapi kadang berlebihan, akhirnya jabat tangan tanpa batas. Itu laki perempuan bukan mahram saling berjabat tangan. Nah, ini pelanggaran baru sebenarnya. Tujuannya baik, tapi muncul pelanggaran yang dibiarkan dan berkelanjutan bahkan sampai saat ini. Nah, ini juga perlu ada perbaikan. Boleh memang kita mengadakan halal bihalal, sawalan, kemudian saling bermaaf-maafan dengan jabat tangan, tapi mesti ada batasan, jangan kebablasan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata waktu terbitnya tinggal beberapa menit, ya. Kurang, kalau di HP saya malah kurang 3 menit. Nah, kalau ditambah 15 menit biar marem, ya, atau 13 menit, itu ya masih kira-kira 18 menit atau 16 menit, ya. Berarti ya kira-kira sampai jam 6 kurang 5 menit, ya, nanti kita akhiri. Siap ya Bapak Ibu? Dari Pak Wahyu itu mengajak kita lebih semangat. Maka saya ulangi lagi, angkat tangan ben melek kabeh nih. Tenang, habis ini kita minum dan makan. Mana semangatmu? Ini semangatku. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak Ibu, dan ya dimohon bersabar, ya ibu-ibu, biar fokus khusyuk gitu. Jadi kadang-kadang ada yang celetuk, ya memang kita baru ketemu atau mungkin ingin menyampaikan sesuatu, akhirnya satu dengan yang lain saut-sautan. Maka ketika ada pembukaan pada ngobrol sendiri. Nah, repot lagi pengajian sudah dimulai masih ngobrol. Ternyata berusaha tidak ngobrol, kebablasan merem. Padha wae kan. Yang satu tidak merem yaitu ngobrol, yang satu tidak ngobrol tapi merem. Jadi ujungnya sama. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin membahas, ya walaupun ini istilahnya halal bihalal, tapi kita mencoba pendekatannya ilmu tafsir, karena memang pada dasarnya pengajian kita adalah tafsir, tapi nanti kembali kepada tafsir Al-Maraghi insya Allah di pekan depan. Mudah-mudahan sehat semuanya, tetap hadir, tetap aktif insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita
mengkaitkan dengan apa tadi halal bihalal, sawalan dan istilah-istilah yang ada di masyarakat kita coba membahas dari tujuan utama kita bersiam atau berpuasa Ramadan. Tentu semuanya sudah hafal ya, karena di bulan Ramadan diulang-ulang tujuan puasa la'allakum tattaqun. Jadi agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, kalau secara singkat penjelasan arti takwa itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu singkatnya. Dalam istilah Arab, imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Ya, artinya tadi yaitu imtithal difahami sebagai mengamalkan ya atau mentaati perintah Allah. Kemudian ijtinabu artinya menjauhi nawahihi, nahyun nawahi jamaknya yaitu menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar kita meraih takwa? Karena dalam istilahnya yaitu taroji. Taroji itu mengharap, menggunakan kata la'alla. Jadi dalam ayat yang sering kita baca berkaitan dengan perintah puasa Ramadan itu ujungnya la'allakum tattaqun, semoga kalian meraih takwa. Kalau bahasa harapan, kalau ditanya sebenarnya sudah takwa atau belum, kan gitu. Ya, pada dasarnya kita sudah takwa, tapi dalam ayat itu sebuah harapan yang berkelanjutan. Makanya menggunakan fi'lun mudhari, tattaqun. Ya. Jadi artinya sedang bertakwa atau menjadi orang yang menuju takwa dan berkelanjutan takwanya. Makanya menggunakan tattaqun dalam bahasa Arab ini fi'lun mudhari ya lil istimrar wal mustaqbal, untuk berkelanjutan dan ke depan. Makanya meraih takwa terus. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana proses agar meraih takwa? Bisa dari dua sisi, dengan pendekatan hablum minallah, dan yang kedua hablum minan nas. Jadi agar kita meraih takwa atau menjadi orang takwa itu bisa dengan pendekatan hablum minallah, yaitu hubungan langsung dengan Allah. Seperti yang digambarkan di awal surat Al-Baqarah, sifat-sifat orang bertakwa ini kita ulang-ulang terus, yaitu seperti dalam awal Al-Baqarah, hudan lil muttaqin, bahwa Al-Quran petunjuk bagi orang takwa. Lalu dirinci diantaranya alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ini berarti orang bertakwa sifatnya adalah yang iman. Lalu dikaitkan dengan bil ghaib, sesuatu yang tidak tampak, baik itu langsung iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada sesuatu yang kita tidak melihatnya, bahkan jin ya, itu makhluk sesama atau setara dengan manusia, itu gaib bagi kita, juga kita harus percaya. Makanya kalau ditanya apakah kita sebagai orang Islam percaya nggak ada jin, harus jawab percaya. Dan keberadaan jin juga sama dengan kita untuk iman, untuk ibadah. Tapi seringkali karena nggak kelihatan, kita malah kalah strategi, akhirnya takut. Nah, ini yang sebenarnya nggak boleh, tapi yo angel. Jadi nggak boleh takut sama jin ya, tapi kenyataannya malah banyak orang nyalah-nyalain jin.
Jadi karena dianggap jin itu jahat, padahal tidak semua jin jahat. Nah itu nanti babnya tentang siapa jin. Ya. Yang jelas kalau malaikat wajib tahu dan wajib taat atau wajib percaya bahwa malaikat hadir di acara pengajian kita, berarti malaikat sedang mendampingi kita atau paling tidak mengamati kita. Kira-kira kalau malaikat hadir kita ngantuk luwes ora ngono lho. Nah masalahnya kok ngantuk, berarti rodora percaya karo malaikat atau melalaikan adanya malaikat, berarti takwane rada kelong gitu loh maksudnya. Percaya sama malaikat? Meleklah. Nah ini guyon-guyon. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu contoh bagaimana kita meraih takwa dengan pendekatan hablum minallah. Kemudian wa yuqimunas shalah. Jadi orang yang mendirikan sholat pada dasarnya dia sudah takwa atau sedang bertakwa. Lalu wa mimma razaqnahum yunfikun, dari apa yang Allah ya kami rezekikan kepada mereka, rajin infak. Nah, artinya orang yang suka berbagi, orang yang suka memberi, orang yang suka infak, orang yang zakat, orang yang sedekah, itulah orang-orang takwa pada hakikatnya. Mudah-mudahan kita golongan orang takwa. Ini pendekatan hablum minallah. Nah, bagaimana pendekatan hablum minannas? Nah ini salah satu yang populer saat ini, istilah halal bihalal atau sawalan. Ini adalah upaya untuk menjadi orang takwa, termasuk silaturahim itu. Jadi hablum minannas, berinteraksi sesama manusia. Karena kita mau berinteraksi sama jin yura ketok, ya berinteraksi dengan hewan yura pantas, maka hablum minannas hubungan sesama manusia. Maka ketika kita rujuk pada ayat yang populer, setiap kali ada kajian halal bihalal itu mesti yang dikutip surat Ali Imran ayat dari 133 sampai 134, mestinya sampai 136, tapi kita ambil yang 134, bahwa kita diperintahkan untuk bersegera wasari'u ila maghfirah min rabbikum, menuju ampunan Tuhan kalian. Maksudnya kita segera beristighfar. Ya, biar kita menuju atau mempraktikkan ayat itu, paling tidak kita ucapkan istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kami mohon ampun. Ya. Artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Ya. Kemudian di ayat itu ujungnya adalah orang yang bersegera menuju ampunan Allah, wa jannah, dan surga, ya, yang digambarkan luasnya ka ardis samawati wal ard, yakni ila jannah wa arduhas samawati wal ard. Jadi luasnya itu seluas langit dan bumi, itu semua uiddat. Bahwa surga yang sebegitu luasnya 7 langit plus bumi disiapkan lil muttaqin, untuk orang takwa. Ya, terlepas seberapa luasnya nanti surga, itu tentu ada yang memberi gambarkan sekilas, satu langit saja ujung sampai ujung itu kira-kira 500 tahun dengan perjalanan kecepatan cahaya. Nah ini nanti tentu perlu tabayun dalam hal ini, tapi intinya surga sudah ada, disiapkan untuk orang takwa. Lalu siapa orang takwa itu? Sehingga dalam pendekatan hablum minannas, dalam ayat yang sering dibacakan itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, itu orang yang infak dalam keadaan apapun, baik lagi sedang longgar, banyak rezeki, banyak uang, banyak harta, ya, ataupun dalam keadaan dharra,
lagi paceklik, lagi pailit, lagi sempit, lagi sedikit harta, tetap semangat untuk infaknya ada. Itulah gambaran orang takwa. Pertanyaan, orang infak itu hablum minallah atau hablum minannas? Dua-duanya. Jadi hablum minallah dari sisi mentaati perintahnya, ya. Tapi dari sisi pemberian itu diberikannya kepada sesama manusia, sehingga sebenarnya infak itu lebih dekat kepada hablum minannas. Dan itu gambaran orang bertakwa. Ini hanya sekedar sifatnya. Kalau ada orang punya uang, ini hanya untuk gambaran, punya uang cuma 100.000, lalu infak 10.000, itu bagi orang yang punya 100.000 infaknya 10.000 banyak atau sedikit? Banyak banget, karena memang uangnya mung-mungan itu loh. Kelong 10.000 itu banyak. Nah sekarang kalau umpamanya ada orang punya 1 juta, infaknya juga 10.000, itu lebih banyak mana? Secara angka sama-sama 10.000 bagi yang punya 100.000, 10.000 bagi yang 1 juta, itu sebenarnya nilainya besar mana? Besar yang orang punya 100.000, 10.000 infaknya, orang 1 juta infaknya cuma, atau 10.000, bukan kita cuma tapi 10.000, sama-sama 10.000, tapi nilai yang 10.000-nya orang yang hanya punya 100.000 itu lebih besar. Atau orang yang punya 100 juta tetap 10.000 gitu. Itu kira-kira lebih besar mana bagi yang orang 100.000 dengan 100 juta kan itu? Sama-sama 10.000. Apalagi yang 1 miliar masih infaknya juga 10.000. Kira-kira tinggi mana? Ya tentu tinggi yang orang yang punya 100.000 infak 10.000. Lalu pertanyaan isengnya, mau jadi orang yang punya 1 miliar infak 10.000 atau yang punya uang 100.000 infak 10.000? Kira-kira kita milih di posisi yang mana? Angel tahun ini. Jadi mau bilang 100.000 infak 10.000 biar dinilai besar, ketok miskin itu loh. Ya kita wegah nggak mau. Tapi ketika kita punya 1 miliar, kok infaknya 10.000, ini sebenarnya tetap baik. Dia orang takwa, tapi ada embel-embel, napa niku? Pelit, bakhil, medit gitu. Tapi dia takwa sebenarnya, mung takwa ini kurang maksimal kan gitu. Karena dalam keadaan longgar yo infak, yang tadi dalam keadaan sempit juga infak, tapi dua-duanya terlepas ada tambahan embel-embel. Ya ini dia ngomong duit 1 miliar kok mung sedekah 10.000, gitu koyo bakhil temen tadi. Ya nggak usah dikomentari. Bagaimanapun dia adalah orang yang infak dan dia adalah orang takwa. Masalah nilai derajat takwanya di hadapan Allah tinggi atau rendah itu urusan catatan malaikat. Orang semang cawe-cawe. Kita nggak usah komentator. Ya, yang penting ya dia bersedekah, dia infak, dia berzakat, itulah orang-orang yang bertakwa. Dan hablum minannas berikutnya adalah al-kadhimina al-ghaidha. Jadi gambaran orang yang bertakwa itu orang yang mampu menahan emosi. Berarti orang yang tidak mudah tersinggung dengan orang lain. Jadi orang lain ngomentari, orang lain mencaci, orang lain memaki, orang lain membenci, tetap sabar menerima apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan, bahkan apa yang mereka perbuat terhadap kita. Kira-kira di posisi ini kita mampu nggak menjadi al-kadhiminal ghaidha, yaitu orang yang bisa ngampet nesu terhadap yang lain? Bisa nggak Bapak Ibu? Berarti wong takwa kabeh ngono lho. Jadi tujuan puasa ya takwa ini. Dan kejadiannya banyak, yang orang kadang bisa, banyak tidak. Ada satu kisah, sebuah rentetan untuk menggambarkan ayat ini. Jadi ada seorang tuan atau majikan ya, punya pembantu. Saat itu tuannya ada tamu. Lalu sang pembantu
diminta menghidangkan minuman. Begitu sudah mau meletakkan gelas di atas meja dan ada tamu, tiba-tiba tumpah. Kira-kira majikan ini ku nesu nopo senyum? Oh, kita tebak-tebakan no. Senyum, rada aneh nih. Ora luwes tenan. Jadi disinilah hebatnya, namanya juga cerita anekdot ya, untuk menggambarkan sebuah orang yang bisa ngampet emosi itu. Begitu majikannya mau marah kepada sang pembantu karena merasa malu terhadap tamu yang terhormat, tiba-tiba sang pembantu berdalil, al-kadhiminal ghaidha, wong takwa ora nesu, langsung senyum. Itu keren itu. Oh iya apik gue apik. Jadi itu namanya pembantu yang islami, kemudian tuan yang agamis. Kemudian begitu si pembantu itu melihat tuannya, senyumnya ketemu basa-basi gitu loh, orang tenanan, yaitu wal'afina aninnas gitu. Jadi wong takwa kok yo memaafkan. Oh iya salaman tak maaf ke tak pangapura, ya sudah, ya masalah. Tapi orang mandek rupanya yang namanya pembantu ngapalin surat Ali Imran ayat 134 niku lho. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya wis kono dolan wae kono. Jadi memberi kelonggaran tugas gitu. Nah, ini artinya bahwa sifat orang takwa itu memang hablum minan nas, dibentuk dengan akhlakul karimah. Baik orang yang berbuat salah maupun orang yang terkena imbas dari kesalahan, itu benar-benar saling, ya tadi halal bihalal, saling memaafkan. Itulah takwa. Maka terlepas budaya halal bihalal tidak ada di negeri lain, ini budaya lokal ya, dan istilah ini pun aromanya Arab yang orang Arab tidak paham, ya kita anggap saja ini budaya yang baik. Sehingga ada sebuah ungkapan al-adatu muhakkamah, sebuah adat itu bisa menjadi hukum ya. Jadi ini ya dilestarikan dan ujung-ujungnya ada makanan, itu paling inti itu. Jadi acara intinya adalah halal bihalal, tapi diiringi dengan acara untu, yaitu makan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang tadi kalau kita dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran selanjutnya itu akan panjang ya, tapi karena waktunya ya sudah menunjukkan syuruk dan kita akan sholat syuruk. Tapi pada prinsipnya kita ingin meraih takwa dengan berbagai pendekatan. Jadi yang namanya orang takwa itu dalam kehidupan sehari-hari, baik yang berupa hablum minallah, itu juga terbukti ketakwaannya, dan dalam hablum minannas berinteraksi kepada sesama manusia, ini namanya ibadah sosial, itu pun benar-benar terwujud atau dibingkai dengan akhlakul karimah. Jadi jangan sampai kita rajin ibadah, baik itu sholat bahkan berjamaah, tapi nggak pernah tegur sapa dengan yang lain. Itu jangan dipikir itu orang yang sempurna, justru itu menunjukkan kurang takwa. Jadi bersama dengan kita rajin puasa ya, termasuk Syawalan ini, kemudian ada juga rajin berbagai ibadah-ibadah yang lain, tilawatul Quran, tadarus dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa takwa juga dalam hal hablum minan nas. Kita saling menyapa, saling memberi
memberi pengingat, saling nasihat dan baik dan hal-hal yang baik lainnya. Intinya dalam bertetangga, dalam bermasyarakat, kita juga harus tunjukkan bahwa kita adalah orang bertakwa. Apalagi dalam internal keluarga, antara suami, antara istri, antara orang tua dengan anak, itu harus terbentuk ketakwaan dalam rumah tangga. Makanya pentingnya untuk selalu menjalin hubungan dan interaksi yang baik antara suami istri dan anak. Nah, makanya istilahnya sakinah mawaddah warahmah itu harus terbentuk sehingga benar-benar menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mudah-mudahan kita semuanya ahlul jannah, amin ya rabbal alamin. Demikian kita hanya sekilas berkaitan dengan apa yang disebut istilah halal bihalal atau tadi silaturahim halal bihalal sawalan, harus komplit. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca doa bersama untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan rizki yang baik serta amalan yang diterima. Nah, karena kita sering kalau pas halal bihalal atau di bulan Syawal ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima semua amal ibadah kami dan engkau, ya. Jadi ini komplit. Karena itu mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, amalan yang diterima. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, sudah waktunya sholat subuh. Oh, salaman. Oh iya, salaman dulu ya.